Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Cukur rambut. Cukur rambut di 2024 di daerah saya. Mungkin semoga saja ekonomi ini tidak berpengaruh di seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada, sahabat cukur rambut, semoga sukses dan sejahtera selalu. Cukur rambut di Indonesia atau di daerah saya ini mungkin semoga terjadinya hanyalah di daerah saya di Bojonegoro, Jawa Timur saja. Jadi dunia cukur rambut di Bojonegoro, Jawa Timur ini lagi tidak baik-baik saja ya menurut saya. Penghasilan semua pada merosot, kenaikan harga segi ekonomi semakin banyak teman-teman, semakin naik. Jadi harga gula sekarang 18.000 per kilo. Terus harga minyak goreng 18.000. Tapi harga beras 6.000 teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai mata pencarian petani padi di kampung ini kalah ya teman-teman. Jadi di 2024 ini sangatlah menurun drastis untuk usaha cukur rambut teman-teman. Faktornya itu banyak karena sekarang banyaknya orang yang membuka tempat kursus rambut, kursus potong rambut. Nah setiap bulan itu gila-gilaan ya, bisa menciptakan tukang cukur itu puluhan gitu. Satu bulan itu bisa orang-orang yang sudah mempunyai brand atau sudah mempunyai pengalaman yang bagus itu membuka kursus harga 4 juta, terus didiskon potongan harga menjadi 2 juta per orang dan bisa ngursus katakanlah satu bulan itu bisa 20 orang kursus. 2 juta kali 20 berarti kan 40 juta. Nah 40 juta kita dicukur rambut nggak dapat bro, 40 juta 40 juta saya saja tarif 13.000 itu per bulan mendapatkan hanya 11 juta teman-teman. Nah mereka yang membuka kursus itu untungnya banyak teman-teman. Nah, kursus barbershop itu sekarang di mana-mana. Dan setelahnya itu mereka semua pada buka sendiri-sendiri, mau barber di kota, mau barber di kampung. Nah itu adalah faktor mengurangi. Iya benar, mungkin ada orang yang bilang rezeki ada yang ngatur, rezeki nggak akan tertukar. Tapi kalau semakin banyak tukang cukur, ya kita sendiri yang pemain lama juga pasti sedikit walaupun nggak banyak, sedikit banyak kita terancam gitu. Kalau tidak pintar-pintarnya cari pekerjaan yang lain. Ya, ini ada 2 teman saya yang gulung tikar loh. Yang awalnya penghasilannya satu hari itu 200 menjadi satu hari 100. Satu hari 100. Ekonomi di Bojonegoro untuk ngingoni atau untuk mengayomi, menafkahi anak istri itu kurang bro, satu hari 100.000 itu kurang, itu hanya cukup, bahkan itu bisa minus kalau satu hari 100 di tempat cukur, belum bayar kontrakannya, belum bayar listriknya, belum beli tisunya, belum beli mesin kalau rusak, belum beli siletnya, seperti itu. Nah tapi kalau satu hari 200 itu masih sekedar cukup untuk kebutuhan menafkahi anak istri teman-teman. Jadi kenapa faktornya teman saya yang saya lihat ini kok gulung tikar akhirnya dia ikut di proyek lagi, yang satunya juga gulung tikar akhirnya menjadi seorang penjaga security, penjaga keamanan, seperti itu guys. Jadi ya wah sanggup. Jadi seperti itu untuk kebutuhan ekonomi semuanya itu mengalami penurunan.
penurunan untuk di tempat cukur Bojonegoro Jawa Timur ini ya teman-teman. Faktor dari kursus satu. Yang kedua faktor dari mesin. Mesin dulu kita beli clipper itu harganya mungkin bisanya beli well corded ya, dan itu pun toko online tidak banyak seperti sekarang dan mudah sekali, kita tinggal pesen dari HP besok datang sendiri tanpa kita sulit mencari tokonya. Kalau dulu kita harus Bojonegoro ini kita harus ke Surabaya untuk mencari tokonya dan beli mesinnya, dan itu pun harganya juga nggak murah, di atas 1 juta, dan terus kita juga harus mencari tokonya itu membutuhkan waktu. Makanya dulu itu tukang cukur sangat sedikit, peminatnya yang cukur itu banyak. Nah, kalau sekarang orang-orang rumahan juga bisa beli mesin sendiri, dan akhirnya orang-orang juga tanpa kursus juga bisa buka cukur rambut di teras rumah, dan harganya mesin juga sekarang sudah mesin-mesin Cina itu 200-300 sudah dapat clipper, udah bisa buat belajar cukur, belajar sambil dibayar, buka di teras rumah. Itu sangatlah memudahkan kita untuk menjadi seorang tukang cukur, dan itu sangat berpengaruh di penurunan ekonomi cukur rambut teman-teman. Penurunan pendapatan cukur rambut, semakin banyaknya tukang cukur itu semakin berkurangnya kita konsumen dan semakin berkurangnya pendapatan kita teman-teman. Yang saya tahu, yang saya lihat itu survei di pasar seperti itu. Dulu di 2014-15 itu saya masih sendirian di sini, dan potensi kok cukur rambut ini kok kelihatannya ramai. Mungkin orang-orang surveinya seperti itu. Terus akhirnya banyak yang niru, ikut-ikut buka cukur rambut. Sekarang ada 5-4 cukur rambut dan tarifnya berbeda-beda. Ada yang 6.000, ada yang 8.000, ada yang 5.000, bahkan ada yang 10.000, ada yang 8.000. Dan saya yang paling mahal sendiri 13.000. Ya, tapi alhamdulillah ya, namanya rezeki. Untuk konsumen yang masuk dulu itu sampai 1.300 kepala per bulan, dan sekarang hanya 700 kepala, berarti kan turun antara 50%. Tapi dulu dengan tarif 7.000, 8.000, saya masih tarif segitu ya. Itu penghasilan saya 1 bulan juga sampai 13 juta, 12 juta, 11 juta. Dan sekarang dengan tarif 13.000 dengan masuknya jumlah kepala hanya 700 kepala, itu hasil pemasukan uangnya, omsetnya juga 11 juta, 12 juta sampai dengan 10 juta. Jadi undi-undinya naik turun juga sama seperti itu. Tapi untuk jumlah kepalanya yang masuk semakin sedikit karena adanya 5 tukang cukur baru yang buka di dekat tempat cukur saya ini. Nah, mau gimana, mau nggak mau, saya sebagai seorang pemain lama ya katanya, yang pertama buka di sini, dan orang-orang belum berani buka, saya sudah buka cukur rambut di 2013. Itu saya upgrade kursi, upgrade meja dan tempat sebagus mungkin dan seterang mungkin lampunya ya, senyaman mungkin ya. Itulah kita harus beradaptasi. Jangan kursi kayu terus, kita harus mau berupgrade dan beradaptasi ya teman-teman. Itu salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat yang membuat tempat cukur di Jawa Timur ini yang semakin sepi. Ada yang ini lagi yang cerita gulung tikar juga. Udah nggak jadi tukang cukur, malah jadi tukang malah merantau ke Kalimantan untuk menyadap karet, yaitu menjadi seorang petani karet berubah haluan. Banyak sekali sekarang tukang cukur yang berubah haluan. Mungkin di 2025 menjadi seorang tukang cukur ini sudah tidak diminati lagi, dan juga banyaknya. Iya kan?